Wacana cuti ayah bagi ASN tengah menjadi sorotan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas berbicara mengenai hak cuti pendampingan ASN pria bagi istrinya yang melahirkan. Tujuannya mendorong sumber daya manusia yang lebih baik. Menurut Anas, durasi cuti antara seminggu hingga 30 hari. Anas menyebutkan rencana ini masih dibahas dalam RUU ASN. Sebelumnya, cuti bagi ASN pria yang istrinya melahirkan tidak diatur secara khusus. Yang diatur hanya cuti melahirkan bagi ASN perempuan. Peraturan ini ditargetkan tuntas maksimal April 2024. Cuti ayah sebenarnya sudah lama dilakukan di beberapa negara dan perusahaan multinasional. Waktu cuti yang diberikan bervariasi, berkisar 15, 30 hingga 60 hari. Peran ayah dianggap penting, terutama saat fase awal pasca persalinan. Tim TV One mengabarkan. Anak melahirkan itu bukan hanya butuh perhatian ibunya, tapi juga butuh perhatian bapaknya. Oleh karena itu, atas usulan yang banyak dan juga kita melihat perkembangan di berbagai negara, maka di RPP Undang-Undang ASN ini kita menyiapkan klausul, salah satunya adalah cuti bagi para suami yang istrinya sedang melahirkan. Itu. Ya, pertanyaannya selanjutnya adalah cuti ayah bagi ASN ini sudah tepatkah dan apakah nanti akan diberlakukan secara keseluruhan gitu ya untuk ayah-ayah yang bekerja juga sebagai bukan saja ASN gitu. Kita sudah akan membahas ini, sudah ada narasumber kami yang sudah hadir di pagi hari ini. Ada Pak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI. Selamat pagi. Pagi, Pak Jasra. Sehat? Alhamdulillah. Kemudian ada Mbak Hanifah Hasna, pakar parenting. Selamat pagi Mbak Iva. Pagi Mbak. Sehat Mbak Iva? Alhamdulillah. Oke, kita ke Pak Jasra dulu. Ini sudah tepatkah gitu apa urgensinya benar-benar ASN ini untuk ayah itu mendapatkan cuti hingga maksimal 60 hari ya? Ya, bagi kita di Komisi Pelindungan Anak Indonesia, sekecil apapun kebijakan untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan secara baik, ya tentu kami mendukung ya, mengapresiasi gitu ya. Apalagi dalam berbagai macam kajian kita dan termasuk juga di pusat aduan kita, dari 3.877 aduan sepanjang 2023, memang isu keluarga dan pengasuhan alternatif itu isu yang paling banyak, hampir 1.500 kasus. Aduannya itu mencakupi? Di antara kasusnya itu misalnya anak korban salah pengasuhan dan konflik orang tua, kemudian akses bertemu, perceraian gitu ya. Dan saya kira isu sentra keluarga ini tentu isu yang sangat isu hulu yang harus dilakukan, bagaimana peran-peran keluarga itu bisa berjalan secara baik gitu ya. Jadi kita berharap dengan cuti ayah ini tentu disfungsi keluarga selama ini kan bisa terbayarkan. Jadi kalau kita katakan ini adalah hutang peradaban, maka bisa dibayarkan gitu Mas Bayu. Jadi kalau kita sebetulnya mendorong semuanya, semua pekerja ya. Jadi tidak ada ini kelas ASN, ini swasta dan seterusnya tidak gitu ada ya. Diskriminasi dan gitu tidak ya? ada diskriminasi karena anak Indonesia itu ya anak kita semua gitu ya. Jadi harapannya seperti itu, dan mudah-mudahan dengan kebijakan cuti ayah yang dalam tanggungan negara ini memang betul-betul diatur gitu ya. Sehingga pertama kita berharap ketika dalam perencanaan memiliki hak anak, kemudian ketika hamil dan melahirkan, ini memang betul-betul ayah dari awal terlibat dan bertanggung jawab gitu ya. Dan termasuk juga misalnya ketika melahirkan, bagaimana susahnya ibu ketika mengganti popok di tengah malam, bangun di tengah malam gitu ya. Kemudian memandikan, menggendong, sehingga bonding anak itu dengan ayah itu memang betul-betul dapat gitu ya. Nah, ini praktek-praktek yang saya kira selama ini lebih banyak dilakukan oleh ibu, tapi dengan cuti ayah ini apakah nanti 15 hari atau 60 hari dan tentu diatur gitu ya. Jangan sampai nanti kesempatan ini ada side job lagi gitu ya. Jadi memang betul-betul diatur sehingga peran-peran itu memang betul terlihat. Dan kita kalau kita lihat kasus aduan tadi, memang kasus-kasus itu kan banyak kekerasan itu kan di keluarga. Nah, kalau dia ayah sudah terlibat dari awal, maka kasus-kasus ini kan kita berharap akan berkurang gitu. Oke, itu kan idealnya begitu ya, ketika Pak Jasra dikasih kesempatan cuti 15, 30, 60 hari.
Idealnya itu kan akan digunakan oleh si sang ayah untuk mendampingi istri dan juga mendampingi anak. Tapi kan mungkin, ya saya nggak mau suzon, tapi bukan mungkin dalam praktiknya tidak berjalan seideal itu. Apakah memang perlu guidance lagi begitu, bahwa aturan tersebut turunannya bahwa ayah ini harus melakukan apa dan lain sebagainya. Perlu rambu-rambu itu lagi nggak sih Pak? Iya, ini kan nanti kan ada RPP ya, turunan dari Undang-Undang ASN. Kemudian nanti ada lagi aturan di Badan Kepegawaiannya. Nah, kita berharap di aturan Badan Kepegawaian Negara ini ada pedoman-pedoman apa sih yang dilakukan oleh ayah di periode cuti itu gitu ya. Itu kan harus diatur secara detail. Tadi saya contohkan bagaimana ibu nyaman dalam melahirkan, pasca melahirkan gitu ya. Sehingga kasus-kasus seperti baby blues gitu ya. Dan ini kan potensi kekerasan terhadap anak kan sangat terbuka gitu ya. Jadi harus ada pedoman-pedoman itu dan harus ada pengawasan juga gitu, Mas Bayu. Sehingga memang betul-betul ayah itu memang betul hadir ya. Karena soal fatherless ini kan menjadi isu di kita di Indonesia ini kan fatherlessnya cukup banyak. Baik fatherless terkait soal memang yatim piatu atau memang secara fisik dan psikis tidak hadir gitu ya. Nah, apalagi kan kita bekerja misalnya pergi pagi kemudian malam baru pulang gitu ya. Ada waktu Sabtu Minggu itu pun sibuk dengan gadgetnya gitu ya, sibuk dengan urusan-urusan lain gitu ya. Nah, kita berharap dengan pola cuti ayah ini tentu ini adalah terutama ya bagi keluarga baru gitu ya. Saya kira ini sangat penting ya, karena selama ini kalau kita lihat isu keluarga, sekolahnya tidak ada, kita melihat sekolah bapak ibu kita masa lalu mengasuh kita, yang mungkin tidak salah, kita kan adalah produknya, tapi nampaknya tidak cukup. Baru harus ada belajar, harus ditingkatkan kapasitasnya gitu ya. Nah, kita berharap dengan cuti ayah ini, disinilah kesempatan bagi ayah untuk memastikan tumbuh kembang anaknya gitu ya. Karena misalnya kita melihat bagaimana memastikan anak lahir tidak dengan disabilitas, anak lahir tidak dengan stunting dan seterusnya. Ini kan penting peran-peran ayah untuk bersama ibu tentunya untuk memastikan periode tumbuh kembang tersebut. Oke, soal peran ayah saya langsung ke Mbak Iva begitu. Dalam teorinya gitu sampai sejauh mana? Ini kan gini, ada kesempatan nih Mbak Iva ya, ketika teman-teman ASN ini yang istrinya melahirkan punya kesempatan untuk cuti dan mendampingi. Sesignifikan apa artinya bonding itu tadi, tumbuh kembang anak, dan kemudian soal keharmonisan keluarga, Mbak Iva. Oke, baik, sebetulnya ini menjadi tidak menghasilkan apapun ketika si bapak atau calon bapak ini tidak punya ilmu untuk menjadi seorang bapak. Akan menjadi mubazir ketika dia sudah mendapatkan cuti tapi dia nggak tahu perannya apa. Yang akhirnya dia membawa kebiasaan-kebiasaan sewaktu muda, dibawa dalam cuti itu, misalnya dia di rumah memang, tetapi dia main game aja gitu ya. Artinya kan tidak ada tanggung jawab yang harus dia berikan untuk keluarga. Nah, ini yang membuat keretakan rumah tangga. Karena beberapa kasus dari klien saya itu, keretakan-keretakan itu dan baby blues itu berawal dari ketidakterlibatan suami walaupun dia tidak bekerja. Atau dia bekerja di dalam rumah. Kan sekarang banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, Gen Z itu yang udah menikah atau milenial, yang setelah menikah dia bekerja di rumah, tetapi perannya juga tetap nggak ada. Artinya harus dipersiapkan adalah siapa ini calon bapak yang seperti apa gitu. Karena pengasuhan kita ini adalah mengasuh anak untuk menjadi berprestasi, tapi tidak disiapkan untuk menjadi calon mantu, calon ayah, calon suami. Nah, ini harus kita persiapkan. Jadi tidak hanya menyiapkan cuti, tapi kita mempersiapkan secara keseluruhan. Ya, itu butuh kepekaan dari seorang ayah atau memang harus, kadang-kadang kan laki-laki itu kan cenderung lebih cuek begitu ya. Jadi harus dikasih protes ya. Jadi kan harus dikomunikasi gitu kan. Nah, ini menjadi concern juga nggak sih, misalnya seorang istri ngasih tahu aja gitu, dijabarin tugasnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Iya. Kalau menurut saya ini adalah hasil dari pengasuhan orang tua kita dulu, kita dulu gitu ya, hasilnya seperti ini, yang akhirnya menghasilkan anak-anak dengan delinquen. Tapi bisa diubah kan Mbak sebenarnya? Ketika aturannya diubah, ada kontrol lagi, akhirnya kan mereka juga akan melakukan perubahan itu. Apalagi sekarang mereka udah melihat fenomena kenakalan anak semakin luar biasa, sehingga itu yang bisa menjadikan mereka itu jadi melakukan perubahan. Karena kalau tidak, ini akan terus berlangsung dan kenakalan, bukan kenakalan lagi tapi kejahatan ya, karena sudah mengarah kejahatan, itu menjadi semakin hebat. Jadi kalau
orang tuanya si ayah ini tidak dipersiapkan dengan baik, ya yang namanya cuti tadi akan menjadikan sesuatu yang mubazir gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa yang namanya baby blues itu hanya kemanjaan seorang istri aja, padahal itu kan benar-benar terjadi. Dan ketika sampai 2 minggu tidak sembuh, tidak selesai, tidak tuntas, itu akan menjadi depresi. Ketika depresi, itu berarti kan udah kesehatan mental ibu itu sudah terganggu. Ketika terganggu, level paling tinggi adalah dia akan bunuh diri atau membunuh anaknya. Ini kan sudah sangat-sangat bahaya, melebihi bahaya stunting dan lain-lain tadi itu. Berarti kan kesiapan pasangan untuk membina keluarga itu lebih penting dari apapun. Oke, kita nanti dengarkan dari Pak Jasra ya. Pengawasannya kan seperti apa gitu. Jangan sampai sudah diberikan cuti selama 60 hari tapi sia-sia juga, tidak membantu sang istri ketika menghadapi baby blues gitu ya, menghadapi pekerjaan rumah tangga ataupun mengasuh anak gitu. Tapi kita bahas usai jeda.